103,4 FM. Radio Musik Asli Indonesia. Apa kabar teman-teman semuanya, mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan syukur alhamdulillah ya DP Mania bertemu kembali bersama Hendra di acara Haryono Show, talk show spesial bersama sang profesor yang sudah hadir di samping saya, Profesor Dr. Haryono Suyono, dan saya co-hostnya Prof ya, sang asisten DP Mania. Dan Prof, kita ngomongin 100 tahun atau 1 abad Indonesia Merdeka ya Prof ya, yang artinya bertepatan dengan tahun 2045. Nah, ini yang merupakan momentum bersejarah Indonesia emas ya Prof ya. Nah, di 100 tahun atau 1 abad Indonesia Merdeka, prediksinya nih ya, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi berupa 70% penduduk usia produktif dan 30% sisanya usia tidak produktif. Dan pada 2045 diperkirakan jumlah penduduk Indonesia mencapai 310 juta orang. Nah, jika bonus demografi tersebut dapat dimanfaatkan sebaik mungkin di DP Mania dengan cara memaksimalkan produktivitas generasi muda, posisi Indonesia akan semakin kuat di mata dunia. Namun, DP Mania, jika generasi muda tidak mampu mempersiapkan diri dan tidak berdaya saing tinggi, bonus demografi justru akan menjadi bumerang bagi bangsa Indonesia. Ya Prof ya. Jadi sebagai pakar demografi nih, pastinya sang profesor yang ada di samping saya, gimana nih Prof? Saya langsung aja pada tingkat acara hari ini. Iya. Makanya hari ini kita undang Ibu Ros ini sebagai nenek moyang begitu yang mempersiapkan cucu-cucunya pada saat Indonesia 100 tahun nanti cucu-cucunya itu akan menjadi pemimpin bangsa. Jadi kalau sekarang masih balita, maka cucu itu nanti akan menjadi katakanlah dewasa dan jadi pemimpin di berbagai kementerian. Jadi kita yang sekarang jadi pemimpin mengundurkan diri, dan dengan sendirinya pemimpin masa depan itu adalah pemimpin yang diciptakan oleh guru-guru PAUD yang sekarang dididik oleh Ibu Ros dengan teman-temannya. Ya Bu Ros. Ya. Nah, DP Mania tadi Prof sudah menyampaikan ya, di samping saya ada Prof, sang profesor, dan di samping profesor tadi Profnya, ya Bu Ros. Siapakah Bu Ros ini DP Mania? Bu Ros itu Ibu Dr. Rostriana Wati, betul ya? Supodo MPD. Nah, ini Kaprodi PG PAUD, Kepala Program Studi Pendidikan Guru PAUD Universitas Trilogi Jakarta. Benar ya Bu ya? Betul. Dan itu dokter dekannya PAUD. Iya. Dan kelihatannya belum jadi yang Prof. Kan tadi cucu mau apa sih? Nenek moyang. Sudah gede, anaknya sudah gede. Iya, baik DP Mania dan semuanya ya, tadi Prof sudah menyampaikan demografi bagaimana nanti menjelang Indonesia generasi emas ya Prof ya. Betul. Nah, ini Prof tugas menyiapkan generasi emas 2045 menjadi tugas besar dan kerja gotong royong ya. Menyiapkan generasi emas itu dari PAUD-nya sampai kepada sarjana-sarjananya. Jadi kita menyiapkan sarjana-sarjana ekonomi, sarjana sosial, bahkan S2-nya itu juga manajemen. Jadi kita lengkap di trilogi itu, mulai dari PAUD-nya sampai ke sarjana-sarjana ekonomi akuntansi ya. Iya. Dan pastinya DP Mania pas banget ya temanya Prof ini menjaga generasi emas bangsa untuk Indonesia 2045. Keren ya Prof ya. Nah, nanti kita manggilnya apa Bu Ros ya. Bu Ros nanti akan memberikan keterangan. Keterangan apa sih yang menjadi atau menjaga generasi emas bangsa Indonesia 2045, terutama dalam periode usia dini ya Prof ya. PAUD. Sekarang PAUD-nya guru-guru PAUD-nya itu sudah mulai stabil, artinya jumlah mahasiswa yang diterima dan mahasiswa yang lulus itu sudah mulai seimbang. Ini perjuangan tersendiri karena dulu tidak tertarik, dikiranya trilogi itu tidak
mendidik PAUD, tapi mendidiknya sarjana ekonomi. Nah sekarang rupa-rupanya sudah mulai seimbang ya. Iya, mulai dikenal. Mulai dikenal. Baik, mulai seimbang, mulai dikenal, peminatan juga sekarang banyak ya Prof ya di Universitas Trilogi. Seperti apa nanti disampaikan nih DP Mania sama Ibu Ros. Dan DP Mania sekarang juga kita sedang siaran langsung di live IG-nya 103.4 FM ya, di YouTube-nya 103.4 FM juga. Nanti DP Mania jangan lupa untuk dikomentarin tuh ya, notifikasi juga disentuh bisa dapat konten-konten terbaru, dan juga bisa nonton tayangan ulang kita nanti ya Prof ya, selesai acara Haryono Show ya. Oke, jadinya DP Mania yang juga ingin bertanya mengenai 100 tahun atau menjaga generasi emas bangsa Indonesia 2045 seperti apa, bisa bertanya di WhatsApp 0811991034. Apalagi yang punya putra-putrinya yang gimana sih caranya masuk ke PAUD gitu, dari usia keberapa masuk PAUD gitu ya. Nanti Ibu Ros yang menerangkan ya Prof ya. Dan pendidik juga, maksudnya pengajarnya di PAUD ya. Oke Prof ya. Oke. Saya mau nanya dulu kan nih ke Prof nih ya. Kesiapan Indonesia menyongsong Indonesia Emas 2045 dengan bonus demografinya, terus dikaitkan dengan sukses KB nih Prof. Nah, ini yang merupakan program pembangunan kependudukan dari Profesor Haryono itu seperti apa, kan sukses banget kemarin Prof. Iya, suksesnya itu sudah sebenarnya berakhir pada tahun 90. Tahun 90 sampai sekarang ini sudah pada tingkat bagaimana sukses manusia-manusia yang kita KB-kan itu mendidik anaknya melalui PAUD, melalui SD, SMP dan sebagainya menjadi manusia yang berkualitas. Dan pendidikannya bukan lagi pendidikan KB, tapi pendidikan pemberdayaan komplit dari 8 fungsi keluarga, mulai fungsi agama, fungsi pendidikan, fungsi wirausaha, sampai dengan fungsi memelihara lingkungan hidup. Jadi termasuk nanti harapan kita siswa-siswa PAUD itu belajar mulai belajar agama, belajar bagaimana menyayangi saudara-saudaranya, kawan-kawannya, sampai akhirnya menyayangi lingkungan yang ada di sekitarnya. Jadi bagaimana PAUD itu dididik, guru PAUD-nya yang dididik Bu Ros itu guru PAUD-nya. Guru PAUD-nya itu dididik supaya PAUD-nya nanti akan menyayangi tidak saja hormat kepada agamanya, pada Tuhan Yang Maha Kuasa, tetapi menyayangi saudaranya, menyayangi bapak ibunya, dan menyayangi pendidikan yang setinggi-tingginya, sehingga dengan sendirinya dia akan menyayangi ekonomi yang kuat, menyayangi lingkungan hidup. Jadi pelajaran lingkungan hidup merupakan pelajaran yang sangat penting, karena lingkungan hidup itu harus diwariskan kepada anak-anaknya nanti dalam bentuk yang lebih utuh, dalam bentuk yang lebih segar, sehingga anak-anaknya tidak membabat hutan tadi, tidak membabat tanaman yang ada di jalan, tetapi memeliharanya menjadi tanaman yang segar dan membuat lingkungan itu padat dengan kemeriahan yang hijau, kemeriahan yang penuh oksigen, sehingga nafasnya enak dan sebagainya. Iya. Baik tuh DP Mania. Itu kalau sekarang kita ke Bu Ros itu mengenai pendidiknya nih, gurunya ya Prof ya. Ini pendidiknya harus itu semua, memahami 8 fungsi keluarga. Nah, Bu Ros, ini jurusan pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PAUD, atau dikenal dengan jurusan pendidikan anak usia dini atau PAUD, ini merupakan jurusan yang identik ya Bu ya dengan balita nih Bu. Nah, bahkan lulusan jurusan TG PAUD pun ini banyak yang menjadi guru PAUD dan guru TK. Benar nggak Bu? Iya, jadi
Kalau PG PAUD sebenarnya rentang usianya tuh 0 sampai 8 tahun ya. Jadi sebelum lahir ya, prenatal sampai usia 8 tahun. Jadi kalau lulusannya itu sebenarnya bisa sampai kelas 1, kelas 2 SD. SD kelas awal ya. Jadi nggak hanya balita saja bawah 5 tahun, tapi bisa juga sampai SD kelas awal. Ya, jadi karena anak usia dini itu kan sampai usia 8 tahun. Ya. Jadi kita memberikan bekalnya itu untuk tidak hanya untuk calon-calon guru PAUD aja, tapi sebenarnya nggak hanya guru loh. Ada juga yang di kami itu kuliah itu dia pengelola sekolah, dia punya sekolah sendiri, atau setelah lulus pengen bikin sekolah, ya. Atau ada juga yang memang kepala sekolah, jadi nggak hanya guru. Jadi karirnya itu sebenarnya nggak cuma guru. Jadi orang tua yang sekolah itu ada juga. Ada juga tuh orang tua murid yang anaknya kuliah. Jadi ada sih mahasiswa saya, Bu, orang tua murid saya tuh mau kuliah. Ternyata setelah kuliah ternyata dia, ibu saya karena sudah nyekolahkan anak guru PAUD, saya pengen jadi guru PAUD. Jadi saya pengen belajar lagi, padahal anaknya udah gede. Jadi udah punya cucu gitu. Terus dia bikin lagi. Jadi mahasiswa saya tuh ada yang usianya 60, Prof. Wow. 60 itu yang paling tua kali mahasiswa. Masih semangatnya masih kuliah lagi. Jadi dia menjadi guru dari cucunya begitu. Iya, betul. Jadi bukan hanya pendidik saja, terus kepala sekolahnya ataupun yang ingin membuat pendidikan sekolah. Tapi juga orang tua murid tahu-tahu tertarik jadi guru PAUD juga ada gitu. Wah, ini terus mata perkuliahannya seperti apa? Karena mahasiswanya beragam tuh. Nah, untuk mata perkuliahannya nih, Bu. Jurusannya, jurusan PG kalau PAUD. di PG PAUD itu tuh variatif ya. Banyak nggak semua itu, jadi banyak juga yang dari sudah D3, dari S1. Jurusannya macam-macam, nggak hanya cuma ada yang manajemen, akuntansi, ada yang komputer, teknik metalurgi, teknik arsitek, banyak macam-macam. Jurusannya beragam. Bahkan ada yang S2 juga yang tertarik lagi ngambil S1 PG PAUD. Karena ternyata setelah dia ini di profesi lain gitu, kemudian dia bikin sekolah dia pengen tahu lagi, dia kuliah lagi gitu, ngambil S1 PG PAUD supaya mereka bisa memberikan pendidikan yang benar-benar berkualitas sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Karena kan salah satu sasaran kalau kita mau menjaga generasi emas itu kan pendidikan itu harus berkualitas kan. Kuncinya kan di pendidikan. Walaupun ada dimensi lain, sosial, ekonomi, politik dan lain-lain, tapi pendidikan itu pegang peran penting gitu. Supaya berkualitas, makanya mereka kuliah lagi. Kuliah lagi terus haus akan ilmu ya. Iya, betul. Supaya nggak salah, nggak mau praktek. Nah, Bu Ros, terus dengan Universitas Trilogi sendiri nih sebagai perguruan tinggi, ini membekali atau menyiapkan mahasiswanya agar menjadi SDM yang siap menjadi guru PAUD itu seperti apa nih pembekalannya untuk para mahasiswa yang ada di Trilogi? Karena tadi Bu Ros kan bukan guru saja. Betul. Orang tua, anak-anak yang masih ini, bahkan barangkali nanti juga anak-anak remaja yang belum hamil atau mau menikah itu orang tuanya mungkin kepingin masuk PAUD agar supaya bisa mengantar anaknya mulai dari mau menikah sampai hamil sampai kemudian punya cucunya, ya kan? Iya, betul. Jadi karena cukup beragam ini ya, jadi kita plotnya itu nanti mengarahnya itu tidak hanya karena untuk pendidikan yang berkualitas itu kan tidak hanya diperlukan guru yang berkualitas, tetapi juga nanti guru yang berkualitas itu tahu bagaimana sarana prasarana yang berkualitas, bagaimana bisa mengembangkan anak didik, peserta didik itu menjadi berkualitas gitu kan. Jadi nah di sini jadi arahnya itu tidak hanya untuk kompetensi gurunya saja, karena kan nantinya anak itu bagaimana anak itu supaya bisa berkualitas, berkompeten, berdaya saing tinggi, itu kan tidak hanya melulu hanya SDM gurunya saja, tapi itu suatu kesatuan sistem ya. Suatu sistem yang memang harus guru itu bangun. Jadi ketika kita menyiapkan SDM guru, karena visi dari Universitas Trilogi itu kan teknososiopreneur ya. Jadi kita arahnya itu tidak hanya untuk membekali untuk menjadi guru yang berkualitas saja, tetapi juga bagaimana mereka bisa teknososiopreneur dalam bidang pendidikan untuk anak usia dini. Jadi bagaimana mengelola bisnis lembaga pendidikan anak usia dini,
kemudian bagaimana mereka juga mengembangkan media, alat permainan edukatif untuk anak usia dini, untuk mengembangkan bisnis itu. Karena kan jadi betul juga kalau misalnya kita punya anak perempuan siap-siap mau nikah, itu bagaimana kakeknya, neneknya itu menyiapkan mainan untuk bakal cucunya. Nah, itu satu refleksi dari kecintaan terhadap anaknya sampai ke cucunya nanti. Ya, supaya mainannya nggak salah sama usia ya. Ya, betul. Masih anak usia 3 tahun dikasih mainan 6 plus 6 tahun, nggak sesuai. Bahkan barangkali nanti lulusan dari trilogi ini bisa menjadi agent untuk melawan dan menghindari adanya stunting. Iya, betul. Karena sejak usia dini, hamil dini sudah diketahui oleh lulusan trilogi bahwa ini nanti kalau tidak dipelihara dengan gizi yang baik akan melahirkan anak stunting. Ya, itu dibahas di mata kuliah perkembangan anak usia dini. Oh, ada ya? Terus ada mata kuliah yang namanya antropobiologi. Antropobiologi dari mereka hamil ya. Jadi nanti nggak hanya perkembangan saja yang diajarkan, tapi juga antropobiologi. Ya, kemudian ada dulu kita ada neuroscience, kemudian untuk perkembangan otak ya. Kemudian juga kalau untuk permasalahan anak yang terkait dengan itu. Jadi yang itu satu bagian untuk perkembangan untuk psikologi, nggak hanya psikologi pendidikan tapi juga itu. Jadi itu satu kesatuan yang untuk membekali ke situ. Jadi kalau cari agent untuk melawan stunting itu jangan hanya bidan saja, tapi juga lulusan PAUD ini, lulusan guru PAUD ini bisa menjadi agent yang ampuh gitu. Iya, kan mereka belajar itu. Iya. Belajar itu. Jadi belajar gizi juga, ada mata kuliah gizi, ada mata kuliah gizi juga. Bagaimana memberikan gizi yang sesuai untuk anak, bagaimana menghitungnya, terus sampai menyajikan makanannya. Iya. Karena kan memang gizi pegang peran penting, tidak hanya dari genetika ya, keturunan, tapi juga dari gizi itu pegang peran. Bahkan lulusan PG PAUD ini bisa menjadi katakanlah ibu-ibu rumah tangga yang menanam sayur di halaman rumahnya. Jadi sayur yang bergizi. Iya betul, Prof. Iya. Ini kalau saya menangkap PG PAUD di trilogi ini, DP Mania, kan tadi Ibu Ros bilang dari 0 ya. 0 sampai 8 tahun. Sampai 8 tahun, sampai jenjang sekolah SD dan seterusnya, itu betul-betul diperhatikan ya Bu ya. Iya, jadi kita membekalinya sampai SD kelas awal. Iya. Kalau di pemerintah kan sebenarnya 0 sampai 6 tahun, tapi kalau secara internasional menurut NAEC itu sampai 8 tahun. Jadi kita membekali mereka sampai untuk usia 8 tahun, memperlakukan anak sampai usia 8 tahun. Wah, itu benar-benar diperhatikan banget ya Prof ya. Karena transisi dari TK ke SD kan juga penting ya. Iya. Pengenalan bagaimana alat tulis segala macam. Bukan lompatan, tapi satu keberlanjutan. Keberlanjutan transisi yang harus move ya. Karena kan pada saat usia itu perkembangan mereka kan dinamakan juga golden age ya, usia emas, di mana sampai usia 3 tahun 4 tahun itu 80% perkembangan otaknya. Tapi ketika mulai usia 5 tahun itu sambungan-sambungan yang dia buat itu berkurang. Paling besar itu di usia 7 tahun. Jadi supaya transisinya smooth, jadi supaya nggak semakin banyak yang rontok ya. Sambungan-sambungan yang udah dibuat itu nggak rontok gitu. Jadi kita harus bagaimana perpindahan transisi itu baik gitu. Jadi anak itu mahasiswa harus belajar sampai untuk SD kelas 1, SD kelas 2. Jadi harus mempunyai imajinasi ya. Ya betul, kreativitas, imajinasinya harus ini. Imajinasi dan kreativitas. Nah, DP Mania terutama nih mungkin para mahasiswa yang ada di trilogi, terus juga jurusannya PG PAUD. Nah, Ibu, ini antara teori dan praktek ya pastinya ya diperoleh dan dilakukan mahasiswa ini seperti apa nih? Kan kalau di kampusnya teori seperti ini mungkin terjun langsung ke daerahnya atau sudah lulus ini kan. Kalau kita membangun desa seperti ya Prof ya, membangun desanya masing-masing, pulang ke kampung halamannya. Nah, kalau di trilogi, kebetulan dosen-dosen yang kita pilih memang dosen yang memiliki background tidak hanya sebagai akademisi. Jadi kalau dari pendidikan itu kan mereka dari S2 PAUD, kemudian S3-nya sebagian besar juga PAUD, ada juga yang teknologi pendidikan. Nah, di sini
yang kita pentingkan juga, dosen itu juga merupakan praktisi. Praktisi di sini kayak saya dulu pernah menjadi guru, pernah menjadi kepala sekolah, pernah menjadi manajer pendidikan, ketua bidang pendidikan umum, konsultan pendidikan. Jadi, terus teman-teman juga sama menjadi guru, kepala sekolah, pengelola sekolah, itu ada sekitar 50-60% lah dosen kami itu praktisi, ya. Dan kita juga masih mengambil juga praktisi dari luar yang punya background dokter juga gitu kan. Jadi supaya apa? Mereka itu lebih mudah mengaplikasikan ilmu itu tidak hanya konsep teori, tetapi real di lapangan seperti apa. Karena kan mereka ketika menjadi guru kan mereka sebagai praktisi ya. Ketika dosen yang menerangkan itu banyak teori konsep tapi nggak ngait sama apa kehidupan prakteknya, itu mahasiswa susah. Yang ada nggak dipraktekkan ilmu kita. Nah itu, makanya kita banyak mengambil dosen yang juga memiliki background praktisi untuk memudahkan mahasiswa mencerna ilmu yang mereka dapatkan. Iya. Wah, keren ya Prof ya. Karena Trilogi itu bukan universitas yang menghasilkan doktor yang kemudian keluar teorinya, bukan, tapi yang langsung berjuang untuk masyarakat di Indonesia ini. Iya. DP Mania tuh, jadi yang disampaikan Bu Ros penting banget ya, apalagi tadi dosennya Bu ini praktisi ya. Iya, dosennya praktisi itu penting banget, karena di pendidikan anak usia dini itu lebih banyak nanti akhirnya ke praktiknya ya, walaupun ini sarjana, tetapi prakteknya itu harus diperbanyak. Jadi dia sebenarnya antara posisi sarjana dan vokasi ya, tapi realnya itu sarjana gitu, tapi prakteknya memang harus diperbanyak. Jadi DP Mania nih, kembali lagi kita ke Trilogi nih, Bu Ros ya, menyiapkan guru PAUD, terus juga potensial, kreatif, banyak akal, bertangan dingin dan mampu mengajak anak kreatif ya, aktif juga kreatif dan tanggap ya, responsif juga dan punya dasar pemikiran yang baik, betul kan? Karena kalau benar banyak banget bagus semua kreatifnya itu pada usia sangat dini, maka nanti pada saat terjun ke dalam masyarakat itu kreatifnya keluar lagi. Betul Prof, karena kan mereka masih dalam tahapan awareness ya, kesadaran. Kesadaran itu awal munculnya, jadi ini fase fondasi. Kreatif kan fase fondasi. Jadi kalau fondasinya kuat ya seterusnya akan keluar lagi, muncul lagi. Jadi bukan hanya penting, sangat penting jadi usia dini. Makanya di negara yang maju seperti Denmark, kemudian Jerman dan sebagainya, pendidikan anak usia dini itu menjadi lebih penting dari pendidikan yang lebih lanjut lagi. Karena justru disitulah kemudian ditimbulkan, dikembangkan dan di-entertain ya, istilah mereka itu di-entertain kreativitas dari anak itu. Jadi anak itu bermain, tetapi permainannya itu mengandung inovasi-inovasi yang akan nanti muncul pada saat dewasanya. Ya, bermain sambil belajar. Betul. Jadi mereka belajarnya dari bermain. Betul. Jadi itu untuk membuat seperti itu kan guru harus lebih kreatif ya. Lebih banyak ide, inovasi untuk bisa membuat seperti itu. Tidak terkotak harus sesuatu yang formal. Dengan kertas dan lain sebagainya. Yang itu yang susah malah justru di situ. Ya. Kalau gurunya itu tidak kreatif, hanya melulu membaca diktat. Nah itu PAUD-nya jadi PAUD yang letoy gitu. Tidak menarik. Jadi kalau PAUD-nya itu kemudian macam-macam kegiatannya, itu baru. Ini PAUD ini. Oke. Kalau saya balik lagi ke Trilogi DP Mania ya, ke Universitas Trilogi. Tadi kalau batas usia mahasiswa ada yang sampai 60 tahun ya, kata Bu Ros. Ada 60 tahun loh mahasiswa saya, luar biasa. Dan bilang, Bu, saya skripsi. Saya pengen lanjut S2. Wah, luar biasa saya. Terus itu 60 tahun. Nah, saya ngomongin biaya nih Bu, karena ada yang WhatsApp bertanya biaya kuliahnya itu berapa, dan tugas akhir apakah buat skripsi juga gitu, skripsinya. Kalau untuk biaya, untuk PG PAUD, memang sebenarnya kalau di Trilogi itu biayanya paling murah ya.
Kalau untuk reguler itu saat ini 3,5 juta per semester. Per semester ya. Per semester, dan itu bisa dicicil. Oh. Ya. Kalau karyawan itu 4 juta. Iya. Kemudian kalau kita ada kerjasama ya, kelas kerjasama di mana gitu ngadain gitu guru masih di wilayah Jakarta, itu bisa harganya sekitar 2,7 per semester. Tapi itu yang ada kerjasama ya. Iya. 2,7 per semester itu ada. Iya. Nah, tapi kalau misalnya ada lagi nih yang kalau mau RPL, rekognisi pembelajaran lampau ya, itu biaya per semesternya itu 4 juta. Kemudian ada biaya pengembangannya 5 juta. Kemudian semuanya bisa dicicil ya. Dan untuk RPL itu waktu studinya lebih singkat. Jadi ada yang mahasiswa itu sudah S1, bahkan di kami itu ada mahasiswa sudah S2. Iya. Sudah S2 ngambil lagi S1 PG PAUD karena dia pengelola, ada yang karena dia kepala sekolah gitu, rata-rata kepala sekolah atau pengelola sekolah gitu, atau punya sekolah gitu. Itu berapa tahun? Itu hanya karena dia sudah punya S1, bahkan yang diakuinya kan S1-nya, walaupun dia punya S2, tapi dia juga punya diklat gitu. Jadi tinggal menempuh 2 semester kalau yang RPL itu, rekognisi pembelajaran lampau. Iya. 2 semester sudah dapat sarjana PAUD ya? Iya, dan kalau tadi bilang skripsi atau tugas akhir, kita ada pilihan. Ya, kalau mau skripsi, kalau mau lanjut S2 ya kita sarankan skripsi. Tapi kalau misalnya sekarang kan MBKM ya, bisa berupa tugas akhir, berupa project, itu sudah dilakukan di trilogi untuk angkatan dari angkatan 2022. Oh, bagus. Udah setahun yang lalu udah boleh memilih yang angkatan itu. Jadi kalau saya kuliah itu tinggal berapa tahun? Setahun ya? Mau kuliah lagi, Prof. Saya mau bingung nanti gitu. Nanti ada mahasiswanya seorang PhD begitu. Iya. Wah, saya belum punya kalau yang PhD. Jadi temannya nggak usah malu. Yang 60 tahun aja usianya ada yang kuliah lagi di trilogi ya, di PG PAUD ya. Jadi seorang dokter ikut kuliah PG PAUD ya. Iya. Yang S2 juga ada sih, ada potongan. S2 ada ya? Ada. S1-nya tuh teknik lagi, teknik metalurgi, teknik arsitek. Ada yang dari bahasa Jerman, bahasa Jepang. Wah. Jurusannya macam-macam. Iya. Apa mungkin jadi karena itu 2 semester saja itu? Iya. Yang itu kalau yang sudah punya S1 atau D3 ya, kemudian dia punya sertifikat pelatihan dasar, pelatihan lanjut, pelatihan mahir, itu diakui oleh APG, Asosiasi Pendidikan Guru PAUD, itu boleh diakui 45 SKS. Jadi tinggal menempuh kan maksimal 70% tuh 100 SKS sekitar itu, tinggal menempuh 44 SKS. Iya. Oke, jadi kalau masuk Universitas Teologi terus PG PAUD merasa muda ya. Karena berkecimpungnya kan dari 0 sampai Iya, rata-rata begitu kalau guru PAUD itu seperti itu. Iya. Dan untuk tahun ini berapa nih Bu mahasiswanya? Mahasiswa yang peminatan di PG PAUD ini? Kalau per tahun itu kisaran sudah ada peningkatan. Jadi kita terima di semester dasar dan di semester genap. Ya kisaran 40-50 lah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya belum banyak banget karena apa? Real nih di lapangan ya. Harusnya kan karena kita itu sebenarnya mendidik generasi emas yang sedang masa golden age atau masa emas juga. Tetapi pendanaan dari pemerintah itu masih, kalau kita bilang dibandingkan jenjang pendidikan yang lain itu masih kurang ya. Perhatiannya. Ya, proses menuju wajib belajar yang TKB aja itu masih belum merata ke seluruh Indonesia. Ya kalau di Jakarta sudah mulai wajib. Nah seperti itu kaitannya pendanaan. Saya termasuk generasi yang jadi menteri yang perhatiannya terhadap PAUD itu baru muncul pada saat Presiden Habibie yang menjadi presiden itu mewajibkan bahwa PAUD harus dikembangkan. Jadi Pak Harto masih belum, tapi Pak Habibie sangat concern karena beliau sekolahnya kan di Jerman. Jadi di Jerman itu PAUD itu menjadi nomor 1 di Finland dan sebagainya. Anak-anak itu begitu sudah umur 3 tahun sudah masuk PAUD. Oke. Jadi sebelum kita on air lagi, saya sempat berbincang-bincang dengan Prof, juga dengan Kak Ros, kalau ketemu lagi ini mana Mbak? Kak Ros bersama Bu Ros. Nah Bu, kembali lagi kalau saya masih berlanjut ke Universitas Trilogi ini. Seberapa besar ini peminat program PG PAUD
di trilogi, Bu. Tadi kan udah itu. Biar DP Mania tadi yang karena kan kita menyaksikan lagi nih ya, DP Mania mungkin baru nonton tayangan ulangnya nanti, terus juga yang masih siaran langsung di IG-nya 103.4 FM Jakarta. Oh ternyata peminatnya, peminatnya itu kan variatif ya, tidak hanya reguler ya, dari lulusan SMA sederajat, SMK atau MA atau pesantren gitu, tapi juga ada yang ibu rumah tangga yang terus jadi pengelola ngurusin PAUD RW masuk, ada juga yang bahkan kita juga mulai banyak juga yang dari sekolah-sekolah internasional atau nasional plus ya, itu banyak yang masuk gitu ke situ. Karena kan kita di perkuliahan kita ada yang namanya metode Montessori ya. Jadi ternyata jadi daya tarik terutama untuk sekolah-sekolah yang nasional plus dan internasional yang banyak menggunakan metode tersebut. Itu juga banyak yang mulai masuk. Kemudian juga ibu-ibu yang yang kita nyebutnya sosialita ya. Itu juga ternyata ada beberapa mulai masuk. Kemarin juga ada kelompok wanita berkebaya udah mau minat masuk, boleh kalau memang mau belajar tentang PG PAUD, karena kan tidak hanya nanti mereka hanya sebagai guru PAUD, tapi juga mereka di masyarakat yang memang sebagai profesional yang mengembangkan pendidikan anak usia dini kan juga perlu tahu tentang pendidikan guru anak usia dini. Jadi tidak hanya untuk arahnya ke guru saja, mereka juga memerlukan. Jadi peminatnya banyak DP Mania, mungkin DP Mania juga salah satunya ya. Sekolah-sekolah yang kemudian menjadi lembaga sekolah PAUD, tapi ada juga satu kampung yang memelihara semua anak usia dini di situ dalam permainan-permainan dan lain-lain. Nah kalau mungkin di daerah, kan saya juga dengar nih, Prof kan juga punya PAUD kan? Betul. Yang di setidak-tidaknya saya punya 5 PAUD, ada di Pacitan, ada di Ruci, ada di Jakarta dan lain-lain. Ya, saya katakan tadi yang di Pacitan itu siswa PAUD-nya sampai lebih dari 100 karena termasuk itu titipan-titipan anak-anak sebelum masuk PAUD. Jadi semacam anak-anak yang ditinggalkan bapak ibunya bekerja di kantor kabupaten karena dekat sekali, 1,5 sampai 2 km dari kantor kabupaten. Jadi pagi-pagi bapak ibunya itu nganter ke PAUD itu untuk dititipkan anaknya. Jadi masih bayi itu sudah dititipkan. Jadi di situ mainan, di situ tidur, di situ makanan dipelihara oleh guru-guru PAUD. Iya betul. Jadi nggak hanya pengasuhan tapi juga dapat pendidikannya ya. Betul. Sampai nanti akhirnya ikut juga sekolah PAUD-nya di situ. Sampai kemudian lulus lalu masuk SD. Jadi orang tuanya bebas itu, seakan-akan kayak rumahnya kedua begitu. Ya. Iya. Terus juga itu kalau ibu bapaknya pekerja ya Prof. Terus kalau ibunya ini seorang ibu rumah tangga, pasti ada kegiatan juga Prof ya. Ibu bekerja. Jadi tidak saja bapaknya yang bekerja, tapi ibunya bekerja. Jadi pengantin-pengantin baru yang mempunyai anak-anak balita itu sekarang ibunya bekerja. Lain dengan dulu, kalau dulunya kan ibunya di rumah, sekarang ibunya bekerja. Jadi sekarang ibu bekerja itu tidak usah khawatir punya anak, sekarang sudah bisa dititipkan pada sekolah PAUD itu yang menyelenggarakan pendidikan pengasuhan anak. Pengasuhan dan plus pendidikan, ya, ada nilai plusnya. Iya. Nah, kalau saya balik lagi ke trilogi di DP Mania untuk 2024 ya. Langkah apa nih yang dilakukan program PG PAUD Trilogi ini, Bu? Nah, pasti ada ya. Iya, kan bentar lagi sekarang. Iya, betul. Kemarin kan kita ada akreditasi kita udah baik sekali. Target kita nanti kan berarti ke arah ke unggul ya, ke akreditasi unggul. Jadi kita harus menyiapkan tidak hanya skopnya ini hanya untuk nasional, tetapi juga lebih ke internasional juga, baik untuk pendidikannya, kemudian penelitian dan pengabdian masyarakatnya, kemudian juga berarti kan harus kerjasama juga semakin ditingkatkan. Kemudian untuk kemampuan kompetensi dosen ya, untuk pangkatannya. Kemudian kalau untuk pendidikan itu semua dosen kami sudah 50% doktor dan yang 50% lagi sedang proses untuk
sedang disertasi lah, sedang mengerjakan disertasi. Jadi nanti kita akan panen dokter semua, pendidiknya sudah dokter. Jadi kualitasnya dengan sendirinya nanti kepangkatannya juga akan ini. Kemudian ini yang penting banget kalau untuk pendidikan usia dini sebenarnya pendidikan karakter ya. Pendidikan karakter itu karena mereka masa kesadaran awal munculnya itu ya. Jadi pada usia tepat sekali kalau kita memberikan pendidikan karakter ke mereka. Oke. Nah ini masih ada waktu 10 menit lagi. Bahkan ternyata itu namanya drum band itu bisa diajarkan juga pada PAUD ya. Dan ternyata hasilnya luar biasa karena itu disiplin. Ada yang mempunyai spesialisasi tertentu dalam drum band itu harus merupakan satu kelompok harmonis. Nah, itu bisa diajarkan di PAUD dan ternyata hasilnya luar biasa setelah tamat PAUD. Iya. Dan mudah-mudahan juga semua sehat dan terhindar dari stunting ya, Prof ya. Betul. Iya. Nah, sebelum mengakhiri bersama kita di Haryono Show, Bu Ros, ini mengapa harus pilih kuliah di PG PAUD Trilogi? Ya, oke. Jadi kalau kenapa di PG PAUD-nya dulu ya? Yeah. PG PAUD itu kalau kuliah di PG PAUD itu nggak akan nyesel karena yang dilakukan itu tidak hanya untuk yang di dunia saja. Karena ilmu yang kita ajarin ke anak itu dipakai sepanjang hidupnya. Betul, ya. Sepanjang hidup, jadi amalannya nggak untuk dunia saja tapi juga di akhirat ya. Yeah. Kemudian kenapa PG PAUD Trilogi? Karena di PG PAUD Trilogi itu kita memberikan pendidikan yang berkualitas. Kemudian sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ya, jadi tidak hanya mencetak untuk guru PAUD yang berkualitas saja atau guru TK KB yang berkualitas saja, tetapi juga yang mengembangkan sekolah, yang mau bikin sekolah. Kita itu ada mata kuliah tuh untuk manajemen bisnis lembaga, itu nggak ada di tempat lain. Ya. Pengembangan bisnis media, karena juga untuk pengembangan bisnis core bisnis itu juga kita pikirkan. Jadi itu plusnya Trilogi. Kemudian karena di usia dini itu kan lebih ke metode pembelajarannya. Jadi pendekatan metode pembelajaran yang kita ajarkan itu kita juga ada kekhasan yang tidak diberikan oleh PG PAUD yang lain. Jadi kita punya ada metode Montessori, kemudian kita juga memberikan pendidikan multikultural ya. Karena itu pendidikan karakter yang pas banget diberikan dari anak usia dini supaya tidak menjadi wacana, tapi benar-benar diterapkan dan akan memunculkan nasionalisme ya, karena kan kita juga mengembangkan itu kan berdasarkan nilai-nilai Pancasila ya. Iya. Salah satunya melalui pendidikan multikultural yang nantinya untuk itu. Jadi plus lengkap banget ya. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan bangsa kita saat ini. Oke. Dan seberapa besar peluang lulusan PG PAUD berkarir maupun membuka lapangan kerja sendiri juga untuk masyarakat pastinya nih. Ya, kita kan men-setting kuliah itu siang iya. Siang jam 1. Jadi supaya dari pagi sampai ini tuh mereka bisa beraktivitas, bisa magang, bisa kerja yang sesuai bidang ya. Supaya nanti jadi rata-rata mahasiswa kami itu dari semester 5, 6 itu sudah mulai kerja. Ya, mulai cari pengalaman dari awal. Jadi kita setting begini, praktek kerja mengajar itu kita berikan di setiap semester gasal. Ya, waktu dari semester 3 observasi dulu, semester 5 boleh magang, tapi sebagian semester 7 full. Nah, pada saat proses itu akhirnya mereka kecantol di mana, kemudian kerja di situ. Jadi peluang lulusannya itu sebelum lulus pun mereka sudah banyak yang bekerja. Iya. Satu lagi dari Bu Ros nih ya, apa pesan asyiknya kuliah PG PAUD di Universitas Trilogi? Ya. Nah, kalau kita menekankan ke mahasiswa ya, kalau kamu cari tempat untuk magang, untuk praktek, cari yang bagus dan berkualitas, supaya nanti kamu berharap bisa bekerja di situ. Ya, jadi kalau seperti itu kan nanti juga income untuk mereka kan juga lebih tinggi. Ya, bukannya kita melarang nggak boleh di PAUD RW, bukan, mahasiswa kita juga ada yang dari PAUD RW, tapi kalaupun misalnya mengelola PAUD yang RW pun yang baik, yang berkualitas, tidak hanya sekedar anak hanya melakukan aktivitas nyanyi, ngabar gitu aja, tapi sesuatu yang kreatif dan inovatif ya. Jadi itu yang selalu kita tekankan ke mahasiswa. Jadi kalau kamu mau bisa keterima di tempat yang baik dan berkualitas, berarti kamu harus ini dong, punya nilai plus, bahasa Inggrisnya bagus ya, kemudian kemampuan ngajar kamu ditingkatkan terus seperti itu. Itu yang kita pesankan ke mahasiswa. Jadi harus pamer kualitas lah. Ya, harus berkualitas. Kalau mau di tempat yang berkualitas, mahasiswa juga harus berkualitas dong. Gitu. Kita sebagai dosen sudah mengusahakan untuk
berkualitas juga memberikan yang terbaik. Disiplin waktu. Iya. Yang terbaik. Pamer kualitas boleh ya Prof ya. Pamer kualitas. Ya, di situ harus. Iya harus kalau ya. tidak pamer kualitas bagaimana kita diketahui ya? Iya betul. Iya. Mahasiswa meningkat kan juga karena dari mulut ke mulut. Mereka puas kuliah di situ, buat temannya lagi. Nah itu yang banyak di kami seperti itu. Wah keren banget pesannya dari. Jadi kalau ada dosen siapa yang mau bertanya itu harus semua angkat tangan. Berarti semua ingin memberi komentar kan? Komentar. Jangan lalu diam-diam, ini bukan sekolah kebatinan. Harus aktif Harus semuanya. aktif. Ya. Baik Prof, kesimpulan kita kebersamaan kita di Haryono Show untuk hari ini ya Prof, silakan mengenai temanya tadi ya, menjaga generasi emas bangsa untuk Indonesia jalan 2045. Ya. Saya harapkan mereka-mereka yang masih ragu-ragu untuk masuk PG PAUD, masuklah PG PAUD. Tidak harus menjadi guru PAUD, tetapi juga harus menjadi guru anak bangsa untuk mempersiapkan generasi baru pada tahun 2045 nanti. Merdeka. Oke, baik Bu Ros, terima kasih Bu Dr. Ros Trianawati Sukmono MPD Kaprodi PG PAUD Universitas Teknologi Jakarta. Salam buat para dosen ya. Terima kasih juga Pak Indra, Terima kasih Prof. juga. Terima kasih Iya. banyak. Oke, makasih banyak semuanya DP Mania, dan pasti bisa nontonin tayangan ulangnya di channel YouTube-nya Studi Gabat FM. Jangan lupa dikomentari, notifikasinya disentuh biar dapat konten-konten terbarunya. Terima kasih yang sudah gabung di IG-nya Studi Gabat FM Jakarta. Barangkali kapan-kapan nanti kita undang mahasiswanya ya. Mahasiswanya ya, siap. Betul. Mahasiswanya siap diundang. Apalagi yang ada usia 60 tahun itu. Iya, Oh menarik. betul, nanti saya undang ini. Nggak terlalu jauh, di Jakarta Pusat juga. Wah, Oh, oke. ada 3. Ada di Jakarta Di Pusat. Jakarta Pusat. Yang 50 juga banyak. Ada Oh, beberapa. bagus lah, 52, kita undang 53. nanti. Iya. Kita undang nanti di Haryono Show yang akan datang ya, DP Mania. Terima kasih untuk semuanya. Akhirnya Hendra bersama sang profesor juga Bu Ros pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.